Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aisyah Rabiah Adawiyah, Ari Ramdan, dan Chairunisa Maulida Fitri akan mempresentasikan jurnal pendidikan yang berjudul Effectiveness of Concept Mapping Based Teaching Method on Grade 8 Student Conceptual Understanding of Photosynthesis at UK Peina Primary School, Behirdar, Ethiopia. Journal of Mathematics, Science, and Technology Education, tahun 2020, volume 16, nomor 12, halaman 1-16, yang ditulis oleh Yanenes Woltne Manuel, Nega Tasi Abate, dan Desalen Ejiku Berhan. Pendahuluan. Salah satu tujuan terpenting pendidikan yaitu mendorong peserta didik yang memiliki strategi pembelajaran kognitif untuk memperoleh pemahaman konseptual tentang materi pelajaran. Pemahaman konseptual ini membutuhkan klarifikasi kesalahpahaman dan menawarkan potensi siswa dalam proses belajar mengajar. Salah satunya difokuskan untuk mengembangkan siswa dalam pemahaman fotosintesis. Banyaknya konsep dalam pembelajaran biologi ini dipersepsikan sebagai kesulitan untuk dipahami oleh siswa. Penyebabnya, siswa sulit belajar yaitu banyak hubungan abstrak dan kompleks, kurikulum yang berlebihan, dan kurangnya pengetahuan pedagogis guru dalam belajar mengajar. Oleh karena itu, kesulitan siswa dilakukan penelitian menggunakan CM, yang merupakan salah satu gaya mengajar baru yang memungkinkan peserta didik untuk menghubungkan semua informasi dalam pikiran mereka. Penelitian ini mencoba untuk memahami keefektifan metode pembelajaran berbasis CM terhadap pemahaman konseptual fotosintesis siswa kelas 8 biologi di SD Euket Fana Behirdar, Ethiopia. Metodologi. Desain kelompok pendekatan studi eksperimen semu. Penelitian ini memiliki kelompok eksperimental dan kontrol. Sebelum diberikan instruksi kelompok eksperimental dan kelompok kontrol melakukan pretest tentang konsep fotosintesis dan konsep terkaitnya. Pada kelompok eksperimental diberikan perlakuan CM, sedangkan pada kelompok kontrol diberikan perlakuan ceramah. Setelah itu dilakukan post-test. Sampel dilakukan pada 103 siswa dari 2 bagian kelas 8 menghadiri pelajaran tentang fotosintesis oleh guru yang sama. 2 bagian dipilih secara acak dari 4 bagian kelas 8 dari Sekolah Dasar Euket Fana Behirdar, Ibu Kota Negara Regional Nasional Amhara, Ethiopia. Instrumen pengumpulan data. Tes hasil belajar biologi, soal penilaian informal, observasi kelas terhadap aktivitas siswa dan aktivitas CM pada kelompok eksperimen. Tes terdiri dari 2 jenis, yaitu pilihan ganda tentang fotosintesis dan kelompok terkait, serta mencocokkan bagian-bagian tumbuhan dengan fungsinya. Data dianalisis secara kualitatif melalui statistik deskriptif dan inferensial, uji T, dan kualitatif melalui narasi. Intervensi. Kelompok eksperimen melakukan metode pengajaran berbasis CM. Untuk kelompok kontrol, melakukan metode pengajaran tradisional. Berikut merupakan hasil dari penelitian. Pertama, hasil dari pretest dan post-test. Sebelum intervensi dilakukan uji konsep fotosintesis untuk kedua kelompok sebagai pretest. Nah, hasil dari pretest ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimental memiliki skor rata-rata yaitu 3,73, sementara kelompok kontrol yaitu 3,94. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara eksperimen dan kontrol. Artinya bahwa kedua kelompok memiliki pengetahuan dan pemahaman sebelumnya yang setara tentang konsep fotosintesis sebelum dilakukan intervensi. Nah, setelah dilakukan intervensi, siswa kelompok kontrol dan siswa eksperimen diberi tes konsep fotosintesis lagi sebagai post-test. Berdasarkan hasil tersebut, nilai rata-rata post-test kelompok eksperimen masing-masing yaitu 10,42 untuk kelompok eksperimental dan 7,92 untuk kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok memperoleh nilai yang lebih baik setelah perlakuan.
Namun rata-rata skor post-test kelompok eksperimen itu lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Artinya, siswa yang diajar dengan metode CM memiliki peningkatan nilai ujian dan memahami konsep fotosintesis lebih baik daripada yang diajarkan dengan metode ceramah. Selanjutnya, hasil dari penilaian informal. Pada pertanyaan penilaian pre-informal, diperoleh bahwa siswa mempunyai pemikiran bahwa tumbuhan dapat membuat makanan sendiri, tetapi tidak memiliki pemahaman yang rinci tentang proses fotosintesis. Kemudian saat dilakukan intervensi dalam kelompok eksperimen, diperoleh hasil bahwa siswa dapat menunjukkan CM berdasarkan pemahamannya mengenai fotosintesis. Namun beberapa siswa tidak dapat menggunakan kata penghubung pada CM. Nah, kemudian setelah pemahaman siswa dan kesalahpahaman tentang fotosintesis diperiksa berdasarkan konsep yang telah mereka letakkan pada CM mereka, kemudian diberikan CM referensi untuk mendeskripsikan hampir semua konsep yang berkaitan dengan topik fotosintesis. Kemudian, siswa memeriksa ulang CM mereka dan peta yang diberikan. Nah, selanjutnya pada pertanyaan penilaian pasca informal, diperoleh bahwa sebagian besar siswa dalam kelompok eksperimen dapat memberikan penjelasan yang lebih baik untuk soal asesmen informal tersebut dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan menggunakan metode yang berpusat pada guru setelah setiap intervensi. Selanjutnya, diskusi. Hasil pretest menunjukkan skor rata-rata yang kurang lebih sama dari kelompok eksperimen dan kontrol, dan perbedaan skor rata-rata antara kedua kelompok tidak signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua kelompok siswa memiliki pemahaman yang setara dan pengetahuan awal tentang konsep fotosintesis, dan cocok untuk pembelajaran kuasi eksperimental. Sebaliknya, kedua kelompok siswa memperoleh nilai post-test yang berbeda dari pretest setelah intervensi. Hasil ini sejalan dengan pemikiran Den 2011 yang menjelaskan bahwa metode CM merupakan strategi fasilitasi pembelajaran bermakna dan konseptualisasi. Mayoritas siswa selama pretest memiliki kesalahpahaman tentang konsep fotosintesis. Setelah perlakuan, siswa dalam kelompok eksperimen dapat memahami konsep, memulihkan kesalahpahaman mereka dan tampil lebih baik di post-test daripada siswa di kelompok kontrol. Mereka dapat mengidentifikasi konsep-konsep utama di bawah subtopik fotosintesis, membuat hubungan antar konsep, dan membangun makna sendiri-sendiri. Hasil dari kegiatan pemetaan konsep ini serupa dengan Safdar et al. 2012, di mana kegiatan pemetaan konsep memungkinkan siswa untuk berhubungan dan menunjukkan keterkaitan konsep dan sintesis makna. Oleh karena itu, metode CM sesuai dengan gagasan konstruksi tipis, di mana siswa menghubungkan konsep dan membuat makna sendiri. Ini lagi-lagi didukung oleh Jena. Siswa ketika diajar dengan metode CM sangat tertarik untuk berinteraksi dengan sumber pengajaran seperti itu. Kesimpulan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan metode CM terhadap pemahaman konsep fotosintesis pada siswa kelas 8. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang diajar dengan metode CM memiliki pemahaman konseptual dan pembelajaran konsep fotosintesis yang lebih baik, dan mereka mempertahankan apa yang telah mereka pelajari selama intervensi dibandingkan dengan mereka yang diajar menggunakan metode ceramah. Guru fokus pada membuat hubungan antara konsep dan menumbuhkan pemahaman baru pada siswa dengan memungkinkan, menginspirasi, dan membimbing siswa mereka di jalur pembelajaran mereka. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.